Di dalam itu saya sempat panas, ya. Kenapa? Kita sudah datang capek-capek jauh-jauh. Mereka modal dokumen apapun tuh nggak ada loh, sekelas UGM. Dengan alasan di sini kan mau silaturahmi. Kami tidak berkewajiban untuk menyediakan bukti kepada Anda. Kalian siapa? Abang sebagai alumni UGM berani membongkar kasus ijazah palsu Jokowi ini, Bang, dengan segala risikonya, Bang? Jelas lah udah sampai sini ya kan. Bahkan di kasus Jessica Wongso, saya tantang itu Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nual-Azhar penipu. Betul. Ya. Betul. Tito Karnavian, ingat kau. Kilometer 50. Sampai hidup saya habis nafas saya kejar kau. Betul. Ya. Betul, Tito Pak. Karnavian penipu, manipulasi, memanipulasi barang bukti digital. Ya. Pakai e-shop, free make dan e-shop, otak-atik, mengaburkan barang bukti digital. Seorang anak bangsa, 20 tahun dipidana, 8 tahun di penjara, 4 bulan di sel tikus. Tito Karnavian, sudah 1 tahun lebih saya maki-maki Anda. Nggak berani menantang saya kan di pengadilan, karena saya punya bukti kuat, bukti yang mematikan. Paten kali. Rakyat yang mendukung, Pak. Tito Karnavian ini musuh negara ini. Betul. Pak Prabowo, Kenapa dikasih baju sekarang, kenapa Pak? dijadikan Menteri Dalam Negeri lagi itu? Iya. Pengkhianat itu, Pak. Ya, memegang itu. Ya. Kalau Bapak punya waktu 5 menit, 10 menit, saya menjumpai Pak Prabowo, selesai ini barang juga, Pak. Baik kasus KM50, kasus Vina Cirebon, Jessica Wongso, kasus apa ini? Ijazah palsu. Selesai, Pak. Kasih waktu saya 5 menit. Kasih yang mau, Pak. Itu Pak. Pak Prabowo nggak usah takut. Rakyat mencari kebenaran. Harus mendukung Pak Prabowo. Kita dukung. Ada satu video apa? Jangan takut. Yang menyatakan sempat ada dalam tanda kutip pengancaman ya Bang. Teror. Apakah bentuknya dan kira-kira siapa yang melakukan Bang? Ya terornya di sebuah kafe, saya duduk, ya, terus hujan-hujan, mobil saya dipecahkan sebelah kiri. Saya kira pertama, orang iseng mau mengambil sesuatu dari mobil saya. Tetapi tak lama setelah itu 1 bulan, ya, saya kira saya sudah dikuntit itu. Nongkrong lagi saya di kafe yang lain, berjejer banyak mobil, cuma mobil saya saja dipecahkan kaca kanannya 2 kaca, kaca depan, kaca sebelah pintu tengah dipecahkan, dan mobil saya disayat 2, depan belakang sebelah kanan disayat. Bagaimana ini keamanannya Pak Prabowo? Nggak ada perlindungan ya, Pak? Masa kita sebagai warga negara diancam begini, diteror? Pak Prabowo Subianto, tolonglah warga ini. Di mana Gitu loh. keadilan? Ya di mana keadilan itu, Pak? Ini kan ijazah palsu sudah jelas. Lembar pengesahan skripsi, ya, yang di print dengan teknologi yang jauh setelah 1985. Dan saya tanyakan tadi di pertemuan itu, tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Pak, Bang, ini apa soal transparansi informasi publik? Jadi UGM itu gimana ini kalau memang kondisinya seperti ini, Pak? Ya seharusnya kan UGM terikat pada Undang-Undang Transparansi Informasi Publik. Harusnya. Kenapa? UGM itu dibayar oleh pajak rakyat. Ya, UGM bukan dimiliki oleh Bu Rektor Ova Emilia dan jajarannya. Harusnya UGM bertanggung jawab untuk membuka itu, ya, dokumen-dokumen yang dimiliki. Bukan justru menantang kita ketemu di pengadilan. Gitu katanya. Padahal kita mau baik-baik. Kalau memang ada 34 itu biar kita verifikasi juga. Kan sampai sekarang tidak ada, ya. Jadi tidak ada. Sepanjang belum ditunjukkan berarti artinya tidak ada. Oke. Tapi kalau UGM terus menuju pengadilan, Bung Rismon dan kawan siap? Siap dong, siap. Mantan Tito aja berani ya, Bang? Kemarin Pak Jokowi juga ada kuasa hukumnya. Dan beliau kemarin sempat menyampaikan akan melaporkan pihak-pihak yang mencoba mengulik soal ijazah palsu. Tanggapannya gimana Pak Rismon? Begini, saya analisa saya berdasarkan bukti yang saya pegang. Saya datang sendiri ke perpustakaan Kehutanan UGM, saya analisa fonnya, saya analisa cetakannya. Di mana saya bohongnya? Di mana saya berita bohongnya? Dia yang berita bohong mengatakan saya bohong. Justru pengacara itu yang mengatakan bohong, pencemaran nama baik gitu. Ya, oke ya.
Saya jawab, Ada ya. sih, ada bantahan protes itu Oke. kan. Kenapa kan Nggak banyak apa-apa, perangkat-perangkat nggak di bawah apa-apa. gitu. Kenapa dia harus turun gitu. Ini kayak Oke. pencitraan gitu. Nah ini Oke, saya jawab. Jawa Barat yang kemarin memilih dia ya, ada memprotes di Komal ini sih. Pernah kita bahas Oke, juga. oke, saya Ya, jawab. silakan. Saya kira pro kontra itu pasti terjadi, Bang. Yang namanya kebijakan mau sebagus apapun kebijakan pasti terjadi pro kontra. Kemudian persoalan KD mau turun langsung atau tidak turun langsung itu persoalan gaya kepemimpinan, Bang. Semua pemimpin punya gaya. Dulu mungkin Anies dengan gaya dia berbicara, dengan cara dia menyampaikan retorika, mungkin dia bisa menyelesaikan masalah. Itu gaya Anies. Jokowi mungkin dulu ketika pertama dia capai popularitasnya, ketika dia masih digorong-gorong, ya itu gaya Jokowi. Nah, KDM sekarang adalah gaya dia. Nah, menurut bacaan saya, Bang, kenapa KDM tiba-tiba begitu pertama dilantik kemudian dia langsung turun di lapangan dalam membersihkan kali-kali itu, kali atau sungai-sungai itu adalah bentuk keteladanan seorang pemimpin untuk memperlihatkan kepada jajarannya bahwa Gubernur Jawa Barat yang sekarang ini akan turun langsung ke lapangan. Sehingga kan pada saat itu semua pejabat mulai dari pejabat eselon provinsi sampai kabupaten, bahkan bupati-bupati kan ikut turun. Artinya apa? Itu sebenarnya bentuk seorang pemimpin memperlihatkan kepada rakyatnya bahwa dia akan turun langsung ke lapangan, ya. Sehingga itu secara psikologi itu mengajak stakeholder yang lain untuk bersama-sama gitu. Dan terbukti sekarang barusan terjadi, silakan cek di seluruh provinsi ya. Belum saya dapat satu artikel atau berita apapun, seluruh kepala-kepala daerah dan pejabat-pejabat daerah satu provinsi itu sekompak Jawa Barat sekarang. Itu karena apa? Karena keteladanan dan contoh yang diperlihatkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Sekarang logikanya begini, kalau apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi ini misalnya bertolak ke belakang, pasti dia mendapat serangan bertubi-tubi. Faktanya sekarang meskipun ada yang kontra, tapi jumlahnya sangat kecil. Itu biasalah dalam negeri yang demokrasi seperti ini. Kemudian begini, kebijakan-kebijakan lain misalnya, yang saya hanya meluruskan karena soal perbedaan pandangan aja sebenarnya, karena dianggap Kang Deddy Mulyadi tidak punya gagasan. Kemudian soal konten-konten kreator ini saya mau kasih gambaran lagi. Seperti di awal saya sampaikan tadi, Kang Deddy Mulyadi jauh sebelum menjadi gubernur, itu dia sudah menjadi konten kreator. Entahlah mungkin konten kreator apa namanya itu. Yang jelas ketika semua yang dilakukan, visi yang dilakukan, program yang dilakukan kemudian diupload di media sosialnya, menurut saya itu adalah bentuk pertanggungjawaban moral Kang Deddy Mulyadi kepada rakyat yang memilih dia. Karena dia kan menggunakan fasilitas negara. Dia memakan gaji yang dari pajak rakyat. Makanya dia ingin perlihatkan, ini loh saya jadi pejabat, ini yang saya lakukan. Kalian bisa menonton semua apa yang saya lakukan, program-program yang saya lakukan. Kalian Ya, bisa nanti kalau abang-abang mau menanggapi, silakan menanggapi atau mau ada bantahan, silakan. Saya lanjutkan dulu, Bang. Ya. Kemudian bilang lagi saya kena dipotong. Jadi, kemudian soal itu, soal konten tadi. Silakan orang berpikir bahwa itu Kang Deddy Mulyadi gubernur konten, tapi sadar dengan tidak sadar kita ini bahwa melalui konten Kang Deddy Mulyadi, Jawa Barat itu berhasil memangkas biaya kerjasama media kurang lebih 47 miliar. Yang tahun-tahun sebelumnya, gubernur-gubernur sebelumnya, biaya kerjasama media antara Pemprov Jawa Barat dengan media itu sekitar 50 miliar. Nah, dengan konten-konten Kang Deddy Mulyadi hanya 3 miliar menggunakan anggaran. 47 miliar itu digunakan untuk peruntukan yang lain. Artinya apa? Konten itu dianggap berhasil. Dan dengan anggaran segitu sekarang Jawa Barat menjadi populer seluruh Indonesia, bahkan menjadi sorotan mata dunia. Bang Anugrah. Siap. Saya rasa terlalu berlebihan ya kalau menjadi sorotan mata dunia itu. Bang Anugrah. Saya sedikit membantah dulu nih Makanya sama Bang, lihat berita, Bang. Nah, sebentar, bukan. Konteksnya nggak begitu. Anda tahu tidak tugas gubernur itu apa? Tahu? Nah, Bang, kalau kepala daerah itu nggak begitu-begitu juga, gitu ya. Soal gaya, Bang. Anda sebentar, Anda kan sudah giliran saya dong. Atau Anda mau lanjut lagi? Saya berhenti nih. Enggak apa-apa, saya lanjut lagi. Jadi artinya Anda itu juga tidak boleh mengabaikan daripada kontra tersebut. Perspektif di dalam publik itu harus Anda gunakan. Saya melihat dari tadi Anda itu mengidolakan gitu, jadi nggak seimbang, nggak ada check and balancing. Saya kasih tahu ya sama Anda ya, rakyat itu traumatik kalau dengan cara-cara seperti itu. Yang mana, Bang? Ya, kalau pemimpin kebanyakan turun di jalan itu, rakyat itu banyak yang agak nggak begitu ini gitu.
Yang penting itu Ukurannya apa, Bang? dibuktikan Ukurannya dulu, apa? Jak. Pakai ukuran, Bang. Kita pakai ukuran. Bukan. Kalau Abang mengatakan bahwa rakyat banyak yang pesimis, apa ukurannya? Iya, ukurannya adalah Jokowi. Lah, jangan Anda beda tidak dong merasa. dengan KDM. Loh, sebentar. Bang Anugrah, Ini maaf, bagaimana saudara sih? aku. Saya Maaf, saudara. mau intercept Begini, Bang. gimana nih, host? Anda kalau Saudara, tidak boleh puas, saya nambahin? diem deh. Tahan dulu, Mas Andi, tahan dulu, Mas Andi. Enggak, kalau misalkan Anda tidak siap dengan intercept saya diem dulu. Anda sampai puas dulu. Silakan. Gimana, Mas? Bagaimana ini? Anda kok Oke, kasih Cak Gandhi dulu, kasih Cak Gandhi. Aku, Cak Gandhi dulu nanti. aku 30 detik aja bang, aku 30 detik aja, nggak banyak. Oke. Jadi begini ya. Sabar Cak, sebentar. Ini aku ya. Ini Boleh ini ya. menurutku gini bang Anugrah ya teman-teman. Saya tuh menilainya ke 6 tokoh ini saya menilainya begini. Artinya apa? Oke, KDM bagus kinerjanya, tapi ada tapinya. Beliau itu semacam tidak ada kejiwaan yang luas seperti Pak Anies gitu loh. Kalau Pak Anies bang ya, Pak Anies itu nggak tersandra dimanapun, sama siapa beliau lawan. Bahkan kalau orang yang banyak uang seperti perusahaan besar, kalau tidak taat dengan undang-undang, beliau singkirkan. Saya sukanya di situ, bukan suka sama Pak Anies, saya suka kepemimpinan itu. Tapi itu belum ada di KDM. Beliau masa baru-baru ini beliau memuja Pak Gibran yang kualitasnya Ya, saya belum tanggapi sedikit mumpuni. dulu. Ya. Bang Hos, satu detik ya. Sabar dulu. Bang Ini Muslim. masih menyangkut saya ya, jadi saya tanggapin semuanya. Oke, sebentar. Tahan dulu. Saya ke ini Apa dulu? Tahan Bentar, dulu, satu tahan detik dulu. aja, Bang. Satu detik aja. Oke. Habis ini ke Cak Gandhi ya. Bang Eres, bentar, Bang Begini, Eres. Bang. Bentar. Begini bang, saya tanggapi dulu. Masalah konten kreator itu dulu. Sekarang dia jadi gubernur. Jadi peran dinas sosial itu harus ditampilkan. Siapa dinas sosial? Saya sampai sekarang nggak tahu siapa dinas sosial sekarang itu. Jawa Barat. Yang tampil kalau langsung turun tangan KDM. Nggak bisa begitu. Alokasi dana dinas sosial itu dikemanakan semua tuh. Itu harus jelas. Terus Menteri Pendidikan itu kemana kinerjanya? Kalau bisa ubarkan aja KDM aja yang kerja bikin konten kreator kalau gitu. Nggak begitu namanya seorang pemimpin bang. Semua ada tupoksinya gitu Gandhi loh. tadi ya seperti itu. Saya jawab semuanya ya. Iya, buka ini. Jangan dulu begitu. Biarkan saya ngomong dulu. Iya, Jadi ngomong namanya aja, Bang. pemimpin jangan terlalu memuja lah gitu loh. Kita lihat aja nanti karena kenapa sudah ada bukti Jokowi gitu loh. Nah, maksudnya itu tadi yang disampaikan oleh Cak Gandhi gitu kan. Udah Iya, bisa mohon dijawab, Bang. maaf. Artinya jangan memaksakan kehendak. By data lah. Kira-kira Iya, by angka data. kemiskinan, angka pengangguran sudah menurun atau tidak? Tahan Bang Muslim, tahan dulu. Oke, tahan dulu. Oke, saya jawab ya. Oke, Kenapa saya jawab saya ya? sebentar. Oke, Bang Anugrah tahan dulu. Kasih dulu Cak Gandhi dulu. Selesaikan dulu ke Cak Gandhi nanti ini. Saya juga mau ke belakang sebentar. Cak, dulu silakan Cak. Jadi pemerintahan daerah itu tugasnya adalah menjalankan regulasi, bukan menjadi konten kreator. Satu yang perlu Anda pahami itu. Yang kedua, di dalam psikologis publik itu sebenarnya kalau Anda mengatakan kontra itu, mereka itu traumatik terhadap pemimpin sebelumnya yang selalu turun ke jalan menyelesaikan masalah-masalah yang sebenarnya bukan tupoksinya dia gitu. Harusnya kan Deddy itu memberikan suatu aturan regulasi yang baik. Pemerintahan sebelumnya bagaimana tentang masjid itu? Kasus RK itu. Berani nggak kejar itu? Yang saat ini menyerap APBD sekian miliar. Saya bukan pemilih Jawa Barat, Bang Anugrah. Kalau Anda bicara masalah data itu kita bisa gelar kok di sini. Ada handphone ini di tangan ini kita membuka satu-satu. Nggak begitu. Perspektif di dalam publik itu Anda juga tidak boleh mengabaikan. Yang kedua, dengan ada undang-undang TNI, ya ngapain? Salah satu Pangkostrat di Jawa Barat itu kerjasama dengan Kang Deddy. Membangun apa itu? Pendidikan secara militeris, apa tujuannya? Berarti guru-guru itu tidak punya semacam kedisiplinan di dalam mendidik murid-muridnya. Artinya di sini ada ketimpangan, didudukkan semua elemen masyarakat, apa semua komponen situ, dinas-dinasnya itu. Dia perangkat paling tertinggi di dalam tingkat pemerintahan daerah seperti sekelas gubernur. Dia boleh mengerahkan itu. Jadi nggak begitu. Regulasi di dalam Jawa Barat itu pun juga perlu diperbaiki. Anggaran-anggaran, penertiban anggaran-anggaran saat ini juga Kang Deddy pun sudah mengeluh, termasuk yang dibuat selama ini RK dalam pembangunannya. Kenapa tidak fokus ke sana?
You bicara Iya, Pak. tentang public relation seperti itu semua juga bisa, Pak. Saya orang Surabaya itu dilakukan sekelas wali kota itu, nggak sekelas gubernur. Saya menanggapi sedikit ya. Sebentar, Bang, masih menyangkut sebentar. saya bang, masih menyangkut saya. Saya jawab karena menyangkut Jadi saya. kalau misalnya hal yang kontra itu seperti itu. Kalau Anda comparekan dengan Anies Baswedan cuma cakap berbicara. Di mana faktanya cakap berbicara? Nggak ada. Dia mempunyai gagasan besar di KI. Turun ke lapangan itu gagasan-gagasan besar. Nggak seperti remeh-temeh seperti itu. Hampir kalau Anda survei, ya, konten-konten Kang Deddy ini, itu rata-rata hal-hal yang sesuatu yang bukan dia harus lakukan itu. Gitu loh. Jadi itu hal-hal, bahkan Anda bisa melakukan itu. Coba posisikan dia sebagai gubernur gitu loh. Ada batasan supaya regulasi di daerah itu tertib. Ini beliau sendiri yang mengatakan, Anda nggak percaya, cek